Sekretaris Han memasuki rumah yang senyap, menyambutnya dalam kesendirian. Malam sudah menemani tidur banyak manusia. Dilemparkan kunci mobil dan juga HP di meja dapur. Dia mengambil sebotol air, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Raut wajahnya terlihat masih menyimpan kesal, bukan pada Aran, tapi pada dirinya sendiri. Selepas mengantar gadis itu pulang, ia seperti mendapatkan kembali kesadaran dirinya. Hingga sepanjang jalan meninggalkan rumah Tuan Saga, ia benar-benar memaki dan mengutuk rentetan kejadian malam ini. Semuanya berawal dari pesan singkat Nona yang berhasil membuatnya datang ke kafe, melihat Aran dan laki-laki yang akan dijodohkan orang tuanya. Dan itu jadi mimpi buruknya malam ini. Cih, bagaimana aku bisa terprovokasi begini? Dia menghabiskan air dalam botol yang dia pegang, dalam tegukan besar, diremasnya botol plastik itu hingga berkerut, lalu masuk ke dalam kamar mandi, menanggalkan pakaiannya begitu saja, berserak di lantai, membuka keran shower, dan membiarkan airnya jatuh membasahi kepalanya. Dibasuhnya air yang membasahi wajah, sambil tangannya bersandar ke dinding kamar mandi, mendongak sebentar, membiarkan air mengalir di seluruh bagian tubuh, tinggi sempurnanya. Aku pasti sudah gila. Bagaimana aku benar-benar ingin mencium bibirnya? Untung saja aku masih bisa menahan diriku tadi. Diputarnya volume keran air, semakin deras membasahi kepalanya, agar kebodohan dan kegilaan hari ini mengalir dan masuk ke pembuangan. Hari ini Han seperti bukan dirinya yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Biasanya, dia tidak akan terpancing kecuali semua hal tentang Tuan Saga. Kejadian di danau kembali terbayang di depan mata. Saat mereka berdua, dia ingin menghapus jarak antara dirinya dan Aran. Apa seperti ini perasaan tuan muda yang jadi gila kalau cemburu pada Nona? Dan apa itu tadi? Sekali lagi volume air diputar. Cipratan air muntah lebih keras jatuh di kepala dan bahu sekretarisan, meluruhkan semua rasa malu yang tiba-tiba muncul. Wanitaku, bagaimana kata-kata itu bisa keluar dari mulutku? Celetak, keran air patah saat tangannya memutar dengan keras. Air langsung menyembur keras ke wajahnya. Sial, bahkan keran air pun menertawakan kebodohanku. Air tumpah kemana-mana, memercik ke segala penjuru kamar mandi, dan memaki kesal. Han memaki kesal, lalu keluar, mengambil piyama mandinya, meraih HP yang tadi dilemparkannya begitu saja saat pulang. Kirim orang membetulkan saluran air di rumah sekarang. Tanpa mendengar jawaban dari orang yang dia hubungi, dia langsung mematikan HP-nya, duduk di dapur, sambil mengetuk-ngetuk meja, sementara gemercik air masih terdengar dari kamar mandi. Wajah Aran kembali lewat di kepalanya. Melihat gadis itu tersenyum pada laki-laki lain, entah kenapa membuat darahnya mendidih lagi. Han memilih berjalan ke sofa, menyandarkan kepala, menatap langit-langit yang kosong. Mungkin sekitar setengah jam dia tidak bergerak, sampai bel rumahnya berdenting. Dia bangun menuju pintu. Dua orang udah berdiri menganggukkan kepala sopan ketika pintu terbuka. Kau juga datang? Ucapnya pada seorang laki-laki dengan jas berlogo tim keamanan antar negara. Pergilah ke kamar mandi. Laki-laki itu memberikan instruksi kepada orang yang dibawanya, mengantarnya masuk ke dalam kamar mandi. Selang tidak lama dia muncul, mendekati Han yang sedang ada di dapur. Terlihat dia sedang memasak, tapi tidak tahu apa. Duduklah, kau mau minum apa? Apa saja, Tuan? Lalu dia meninggalkan Han dan duduk di sofa, menunggu. Susu hangat lagi? Kenapa Tuan Han hobi sekali minum susu malam-malam begini? Ini kali keduanya disuguhi minuman berwarna putih itu. Minumlah. Baik, Tuan. Dia langsung mengambil gelas yang ada di depannya dan meminumnya, walaupun sekali lagi dia tetap tidak terbiasa dengan rasa ini. Kenapa kau datang? Buru-buru menghabiskan susu yang ada di tangannya, lalu meletakkan dengan hati-hati gelas kosong itu di meja, mengeluarkan amplop coklat yang tersimpan dalam saku jasnya. Saya membawa apa yang Tuan minta? Disodorkan amplop coklat itu. Masalah sapu? Ya, Tuan. Walaupun laki-laki itu masih merasa aneh dengan perintah yang diberikan,
Kenapa sekretarisan tertarik dengan sapu dan seorang ibu rumah tangga biasa? Coba lihat, apa yang kau dapatkan? Han membuka amplop dan mengeluarkan lembaran kertas dan foto-foto memeriksa satu persatu. Tidak ada foto sapu sama sekali. Hanya kegiatan sehari-hari yang dilakukan ibu rumah tangga biasanya. Kau tahu kan, ibu selalu benar dan ibunya Aran tidak menyukaimu. Dia mungkin akan menyebutmu dengan banyak sapu kalau kau datang. Kata-kata itu kembali terngiang. Dengan tawa khas mengejek Dania yang diikuti sorot mata penuh kebahagiaan itu. Jadi itu maksudnya. Sekali lagi Han terjebak dengan keisengan Dania. Dan bodohnya, kenapa dia baru memahami maksudnya? Maafkan saya Tuan. Ucap pengawal laki-laki itu merasa khawatir melihat Han yang tiba-tiba tertawa setelah melihat laporannya. Sudahlah, hentikan mencari tahu tentangnya. Tugasmu untuk ini sudah selesai. Mengangkat amplop coklat dan melemparkan ke meja. Aku udah tahu maksudnya. Memang apa maksudnya? Jelas-jelas tidak ada foto sapu atau informasi sedikit pun tentang sapu di dalamnya. Tapi, aku tidak mengecewakan Tuan kan? Laki-laki yang membetulkan keran kamar mandi sepertinya udah selesai. Dia muncul dengan baju yang sedikit basah. Apa sudah selesai? Sudah Pak. Keluarlah, tunggu aku di luar. Baik. Sepeninggal tukang reparasi dia pun mau beranjak pamit, namun Han terlihat masih ingin bicara, jadi dia masih menunggu. Apa ada lagi yang Tuan butuhkan? Tanyanya kemudian. Bagaimana kau bertemu dengan istrimu? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal aneh itu? Ceritakan kenapa kau bisa menyukai istrimu dan akhirnya memutuskan menikahinya. Kenapa ini? Kenapa Anda tiba-tiba menanyakan hal tidak biasanya seperti ini? Kenapa diam? Meraih gelas susunya yang belum dia minum. Baik Tuan. Dan mengalirlah cerita panjang tentang kisah hidupnya. Awal dia jatuh cinta sampai sekarang. Takut-takut ketika sesekali dia tertawa, tapi reaksi wajahan yang tidak bergeming sedikit pun. Dia meneruskan ceritanya sampai dia lupa dengan tukang reparasi yang menunggu di luar. Kenapa diam? Lanjutkan. Masih dengan wajah tanpa reaksi. Apa ceritanya menarik atau tidak? Baik Tuan. Tapi paling tidak berikan reaksi sedikit saja dong. Kenapa wajah Anda kaku seperti palang kereta api begitu? Membuat saya malu. Selanjutnya apa? Setelah kau rasanya mau mati kalau tidak bertemu istrimu. Bisa gila aku kalau begini. Sementara itu sebelumnya di rumah belakang, senior Aran yang penasaran masih menunggu dengan mata terbuka. Aran kembali. Mereka menonton TV sambil ngemil makanan di kamar. Saat ketukan pintu, mereka langsung lompat dan menarik tangan Aran untuk duduk dan bercerita. Aran terlihat bahagia, jadi mereka menyimpulkan kalau perjodohan itu sukses besar. Laki-laki yang dijodohkan juga pasti tidak mengecewakan. Katakan, bagaimana kencannya? Apa dia tampan? Kalian cocok? Apa mau langsung menikah? Pertanyaan langsung meluncur bertubi-tubi. Aran menjawab dengan wajah yang bersemu merah, seperti mengatakan aku sukses besar. Dia bilang aku itu wanitanya, menyentuh kedua pipinya. Apa yang kau lakukan dengan wanitaku? Dia bilang begitu. Hah? Kedua senior itu langsung bengong. Wanitanya? Lepaskan wanitaku maksudnya. Ditanya apa? Dijawab apa? Aran hanya mengatakan itu. Lalu melambaikan tangan beranjak ke kamarnya tanpa memberi penjelasan apa-apa. Sepertinya orang jatuh cinta menurunkan tingkat kewarasan seseorang, Kak. Senior satunya bicara, Aran kan penulis. Mungkin dia sedang halu dan memainkan satu adegan di novelnya. Ucap satunya asal. Jangan-jangan kencannya tidak berhasil dan membuatnya stres, Kak. Hipotesa baru lagi. Atau jangan-jangan pacar atau mantannya muncul lalu menggagalkan rencana kencannya. Senior yang juga membaca novel Aran semakin larut dalam drama. Pembicaraan tentang Aran tidak selesai, bahkan sampai mereka naik ke tempat tidur. Sedangkan Aran sendiri udah tenggelam dalam mimpi dan selimutnya yang hangat. Bertemu sekretaris Han dalam mimpinya. Semua tidur dengan nyenyak semalam. Aran bahkan bermimpi dengan indah di atas awan menari-nari,
mengingat janji dan apa yang dilakukan sekretarisan kemarin setelah pulang dari kafe. Mereka datang lagi ke danau itu, tempat dulu Aran berpikir dia akan ditenggelamkan tanpa diketahui siapapun. Kedatangan mereka untuk kedua kalinya di tempat itu, entah kenapa menjadikan keremangan danau yang gelap itu jauh lebih romantis rasanya. Orang jatuh cinta kadang memang gila kan? Ucap Aran mencoba menghibur diri. Coba lihat saja Tuan Saga, kalau tidak percaya, begitu ujarnya. Cintanya pada Nona kadang membuatnya berbuat di luar akal sehat manusia normal lainnya. Sepanjang pagi senyum tidak memudar di bibir Aran. Kau terlihat senang, apa semalam berjalan dengan baik kencannya? Sudah keluar dari gerbang rumah utama, menuju rumah orang tua Dania. Persiapan terakhir sebelum hari pernikahan besok. Dania ingin datang lagi sekedar membantu ala kadarnya. Bagaimana laki-laki yang dijodohkan ibumu? Kalian cocok? Tanyanya lagi. Aran langsung tergagap, karena dia melupakan laki-laki itu. Laki-laki yang dijodohkan ayahnya semalam, dia tinggal pergi begitu aja karena sekretarisan menariknya masuk ke dalam mobil. Dia bahkan mengabaikan telepon ibu yang bertubi-tubi dan hanya menghubungi ayahnya untuk menjelaskan. Iya Nona, semua lancar. Ucapnya menutupi kebenaran dan fakta bertemu sekretarisan di kafe. Apa sekretarisan datang ke kafe tempatmu kencan? Pertanyaan paling mengejutkan Aran membuat gadis itu langsung terbelalak. Untung saja dia masih stabil menguasai kemudi. Bagaimana Nona tahu? Memekik sendiri. Sepertinya dia datang ya. Tertawa puas. Aku berhasil memprovokasinya rupanya. Apa dia cemburu melihatmu? Antusias. Jadi ada andil Nona. Kenapa sekretaris Han ada di kafe ya? Semua tidak kebetulan. Tapi terserahlah, toh ujungnya tetap berakhir dengan baik. Mengalirlah cerita bagaimana kejadian semalam. Dan dia tertawa bahkan sampai tidak bisa menahan air mata di sudut matanya. Tahu rasa kau sekarang? Aku ingin melihat wajah kesalnya seperti apa ya saat cemburu. Aran menahan ceritanya sampai janjian akan memberinya keputusan setelah Dania hamil. Sekali lagi Aran tidak mau sampai itu membebani Nona Dania. Tapi Nona, semalam Tuan Saga tidak marah kan? Ingat kembali dosa pengkhianatannya. Tuan Saga? Ah, tidak. Dia tidak marah kok. Dia hanya menggila dengan sifat kekanakannya. Gumam Dania tidak mau berbagi cerita apa yang terjadi semalam tentang nasibnya setelah berbagi sendok makan malam. Menggelikan kalau diingat. Perdebatan yang laki-laki berujung kekalahan telak untuknya. Sesampainya di rumah orang tua Dania, mereka membantu apa yang perlu dibantu. Semua persiapan sudah selesai dengan baik. Untuk acara di rumah ataupun di gedung, persiapan berjalan dengan sempurna. Semua keluarga besar mereka berkepentingan untuk ikut ambil bagian, apalagi saat ada media yang meliput dan melakukan pengambilan gambar. Mereka seperti ingin berada di barisan terdepan. Kalau mereka memiliki andil besar, biar lebih banyak kesorot kamera. Ingin rasanya nama Tuan Saga disebut pada media. Namun ayah sudah mewanti-wanti semua, hingga akhirnya walaupun ingin pamer, tapi mereka tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Dania keluar dari kamar Risha. Terlihat lelah, Aran yang muncul dari arah tangga melihat wajah Dania yang mulai memucat. Nona kenapa? Aran, bisa ambilkan aku air dingin? Iya, sebentar Nona. Baru beberapa langkah berjalan, Aran dikejutkan dengan ambruknya Dania. Dia jatuh terduduk di lantai, lemah terkulai. Nona Dania kenapa? Teriakan paniknya memenuhi udara. Orang-orang yang mendengar ikut berlari, berkumpul. Sementara mata Dania merasa mengantuk, tertutup perlahan, dan akhirnya tidak sadarkan diri. Kini, Aran bolak-balik di depan ruangan perawatan VVIP. Tangan dan kakinya masih gemetar, bibirnya juga bergetar. Pikirannya campur aduk. Bagaimana ini? Bagaimana Nona bisa pingsan? Tuan Saga kali ini pasti tidak akan mengampuniku. Kenapa aku membiarkan Nona kesana kemari tadi? Dokter Harun muncul dari ruangan, melihat Aran yang juga pucat. Ditariknya tangan gadis itu duduk. Dia bisa merasakan tangan Aran yang gemetar. Tenanglah Aran, kakak ipar baik-baik aja. Dokter Harun menggenggam tangan Aran. Dia hanya kelelahan, istirahat sebentar dia akan baik-baik aja. Tapi dokter,
Nona pingsan. Pingsan? Ini pingsan? Saat jam kerjaku? Sepertinya Aran mulai sadar kalau dia sama sekali belum melakukan hal benar selama menjaga Nona dan dia. Kesalahan demi kesalahan kembali bermunculan di kepalanya, semakin membuatnya menciut. Tenanglah, kau sudah menghubungi Han? Kaki dan tangan Aran kembali gemetar. Bagaimana dia bisa seceroboh ini melupakan protokoler paling penting yang harus ia lakukan? Seharusnya dia menghubungi sekretarisan dari tadi kan? Diambilnya HP di tasnya, memencet tombol beberapa kali, jeda panggilan. Ketiga baru terdengar suara. Kenapa? Kau tahu kan? Kalau menghubungiku di jam kerja hanya karena urusan Nona? Suara di seberang mengatakan aku sedang sibuk artinya, dan jangan mengganggu. Tuhan, maafkan saya, Nona dan Nia pingsan. HP di tangannya terjatuh karena teriakan marah itu membuat tangannya gemetar. Arandita, teriakan Han seperti menembus telinganya. Dokter Harun mengambil HP yang terjatuh di lantai. Dia pun terlihat ragu, sudah menduga apa yang diteriakan sekretarisan di sana. Dia pasti mengamuk. Han, ini aku, jangan berteriak pada Aran, dia juga ketakutan. Menepuk bahu Aran supaya gadis itu tenang. Apa Anda mau mati, dokter? Di mana Nona sekarang? Suara Han benar-benar membuat nyali Dokter Harun muncul. Dia melirik Aran. Aku saja takut, apalagi kamu. Dia udah di ruangan perawatan. Dia, sebaiknya Anda bersiap. Tuan muda akan segera ke RS. Sambungan terputus. Hei, aku bahkan belum menyelesaikan kalimatku. Kakak ipar baik-baik aja. Teriaknya di layar ponselnya udah mati sendiri sedari tadi. Kakak ipar hanya kelelahan karena dia sedang hamil muda. Tapi poin paling penting itu pun tidak tersampaikan. Aran langsung mengangkat wajahnya. Apa dokter? Nona sedang hamil? Ini adalah berita menggembirakan sekaligus menciutkan nyali Aran. Nona tidak apa-apa kan dokter? Bagaimana dengan bayi dalam perutnya? Semua baik-baik aja kan? Rentetan pertanyaan keluar. Aku pasti tidak akan bisa menyelamatkan hidupku kalau Nona dan bayinya kenapa-napa. Tidak, sudah aku bilang dia baik-baik aja. Sebentar lagi setelah selesai pemeriksaan masuklah. Kakak ipar juga sudah sadar. Kata-kata dokter Harun tidak serta-merta membuat Aran. Aku harus pergi. Saga pasti menggila kalau datang nanti. Apalagi Han tidak mau mendengarkan apa-apa tadi. Wajah Aran langsung berubah bias lagi. Tenanglah, aku akan menjelaskan duduk persoalannya. Kamu jangan secemas itu. Ya, walaupun aku sendiri takut setengah mati.